Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10 TKJ. Berjumpa lagi sama Ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk semester 2 ini kita akan mempelajari mengenai perubahan zat ya dan kalor. Oke, kita langsung ke materi ya. Ini ada materi dari Ibu. Pengaruh kalor terhadap zat. Ya, kalian simak baik-baik. Sini kita langsung ke pengertian kalor. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, satuan kalor itu adalah joule, simbolnya huruf J. Nah, 1 kalor sama dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jenis-jenis zat. Nah, yang pertama ini ada zat padat. Ciri-cirinya jarak antar partikel sangat rapat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Contohnya itu kayu, batu, besi. Ada lagi zat cair. Ciri-cirinya jarak antar partikel agak renggang, gaya tarik antar partikelnya agak kuat, volumenya tetap, bentuknya berubah. Contohnya air, minyak, dan cairan lainnya ya. Zat gas, ciri-cirinya itu jarak antar partikelnya sangat renggang, gaya tarik antar partikelnya sangat lemah, volumenya berubah, bentuknya berubah. Contohnya uap, asap, dan oksigen. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Nah, kalau suhu naik berarti jadi panas ya. Kalau suhunya turun jadi dingin. Contoh di sini ada air panas ditambah dengan es batu. Nah, dia hasilnya jadi air hangat. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, ini perubahan fase zat yang disertai dengan penyerapan kalor atau memerlukan kalor, yaitu peristiwa melebur, menyublim, nah, fase padat ke fase gas, dan menguap. Adapun pada peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal disertai pelepasan kalor. Jadi kalau membeku, mengembun, dan mengkristal itu pelepasan kalor, dia jadi dingin. Nah, kalau penyerapan kalor itu dia jadi panas. Dia melebur, menyublim, ini fase padat ke gas itu menyublim itu padat ke gas, dan menguap. Di sini ya, kamu bisa lihat di skemanya. Ini ada gas. Kalau gas itu menguap, dia jadinya kalau gas itu mengembun. Kalau gas mengembun, dia menjadi cair. Nih, lihat anak panahnya ya, Nak. Gas mengembun, dia menjadi cair. Nah, kalau cair menguap, dia menjadi gas. Nah, gas mengkristal, dia jadi padat. Nah, kalau padat menyublim, dia jadi gas. Gitu, dari padat ke gas itu namanya menyublim. Dari gas ke padat itu namanya mengkristal. Nah, dari padat ke cair, dia mencair atau melebur. Nah, dari cair ke padat, dia membeku. Gitu ya, Nak ya. Ini skemanya, nanti kalian gambar ya. Jumlah kalor Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Dengan keterangannya, Q itu jumlah kalor, satuannya joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, C ini kalor jenis zat, satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Nah, delta T itu kenaikan suhu, satuannya derajat Celcius atau Kelvin. Nah, suhu akhir mencari delta T itu suhu akhir dikurang suhu awal. T dikurang T0. Ya, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan kalor jenis air 4,2 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, diketahuinya ini M-nya, masanya 1 kilo,
Ya, di sini 1 kilogram air. Nah, ini kalor jenisnya sudah diketahui ya, 4,2 kali 10 pangkat 3 nih. 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kemudian suhu mula-mula. Suhu mula-mula itu T0, ini 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan Q-nya, berapa kalor yang diperlukan? Kita cari dulu. Nah, ini suhu setelahnya ya, kan sampai dengan 100 derajat Celcius. T-nya 100 derajat Celcius. Kita cari delta T dulu. Delta T itu T dikurang T0, suhu mula-mula dikurang suhu akhirnya. Jadi 100 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 75 derajat Celcius. Kalau delta T-nya sudah ketemu, kita masuk ke rumus utamanya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita substitusikan semuanya. 1 dikali 4,2 kali 10 pangkat min 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali 75 derajat Celcius. Hasilnya 315 kali 10 pangkat 3. Kamu cara mengkalikannya, 10 pangkat 3 nya diabaikan dulu. Kamu kalikan 1 dikali 4,2 dikali 75. Hasilnya 315. Nah, baru 10 pangkat 3 nya ditulis lagi. Nah, kita sederhanakan, tadi kan ini Joule, karena 10 pangkat 3 nya kita hilangkan, dia berubah menjadi kilojoule gitu ya. Atau kamu mau jawab sampai di sini aja, 315 kali 10 pangkat 3 Joule ini sudah Ibu anggap benar tanpa dirubah ke kilojoule gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Ibu harap kalian paham. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya nak ya. Ibu harap yang tadi penjelasan dari Ibu itu kalian catat di buku tulis kalian ya. Untuk latihan insya Allah minggu depan aja. Ini jadi cuma pemberian materi untuk minggu ini. Kalian catat dan kalian gambar ya yang skema suhunya tadi. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.